Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Apa kabar semuanya, sehat ya? Sehat. Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Sehat, Pak. Wah, ini luar biasa nih, obrolannya sudah sepertinya sudah sangat akrab semuanya nih. Perdana gabung, Pak. Kenapa, Pak? Ini hari ini perdana gabung dengan Oh gitu, iya. Kelas gabungan. Kelas gabungan ya. Iya. Alhamdulillah ya. Jadi alhamdulillah ya kita hari ini bisa bertemu secara daring. Ini kali pertama saya dengan kelas angkatan 2022 ya. Ini ada kelas A, B, dan C. Kebetulan semester ini kita ketemu di mata kuliah aplikasi komputer, di mana ini masuk ke semester 3 dan dengan jumlah SKS-nya itu 4 SKS. Jadi memang salah satu mata kuliah yang SKS-nya cukup besar ya, di mana memang materi-materinya nanti kaitan dengan tentunya aplikasi komputer yang mendukung pekerjaan dari teman-teman semuanya. Saya share screen ya. Tapi kalau saya sudah kenal apa belum? Sudah, Pak. Sudah ya? Kenal banget, Pak. Kenal banget, Masya Allah. Jadi ke depan kita belajar bareng ya. Jadi bukan sistemnya bukan saya mengajar. Mohon izin, saya yakin dari Bapak Ibu, Mas Mbak semuanya sudah banyak yang sudah banyak yang ahli gitu ya dalam bidangnya masing-masing. Mungkin salah satunya juga terkait dengan aplikasi komputer. Namun prinsipnya kita belajar bareng gitu ya. Dan nanti ada beberapa hal yang harus kita capai di mata kuliah ini. Oke, saya share screen. Sudah terlihat ya? Sudah, Pak. Ya, oke. Ya, aplikasi komputer atau Aplikom ya, saya singkat Aplikom. Oh, perkenalan dulu ya, ada slide perkenalan. Andi Prayoga udah jelas ya. Nah, ini saya kebetulan asli Banjarnegara. Kalau tinggal satu rumah dengan Bu Fitri ya, di Perum Geraha Astra, Cikarang Utara. Mungkin tadi Bu Fitri juga sudah kenalan. Email saya ini dan nomor HP saya ini. Oke, terus sosial media saya ya, Facebook ada, YouTube ada. Yang nanti akan sering bersinggungan dengan teman-teman adalah YouTube saya gitu ya, karena tutorial-tutorial kaitan dengan mata kuliah ini insya Allah saya upload di YouTube. Terus ada Instagram, TikTok juga ada, cuma belum saya cantumkan. Oke, terus untuk kontrak perkuliahan ya, kontrak perkuliahan. Yang pertama, etika sopan santun tentunya menjadi prioritas utama. Nanti silakan diterjemahkan oleh masing-masing. Terus kehadiran mahasiswa minimal 75% ya untuk dapat mengikuti UTS atau UAS. Yang ketiga, mahasiswa diutamakan membawa laptop. Ini untuk yang reguler ya, mohon maaf. Jadi pasti teman-teman sudah punya komputer atau laptop sendiri untuk praktikum. Karena mata kuliah ini adalah mata kuliah yang base-nya adalah praktikum, gitu ya, bukan teori, tapi adalah praktikum murni. Jadi nanti ada sifatnya tugas-tugas yang harus dipraktekkan seperti itu. Lalu yang keempat adalah tugas atau ujian dengan cara plagiasi akan diberikan diskon nilai. Ya, maksud saya usahakan mengerjakan sendiri gitu ya, karena mata kuliah ini nanti praktikum misal Excel, PowerPoint ya, desain dan lain sebagainya ini dilakukan sendiri kalau bisa gitu ya. Diusahakan lah. Karena jika nanti ketahuan ya, baik pelaku ataupun sumber plagiasi nanti tentunya akan mendapatkan diskon nilai. Kalau diskon kan pengurangan ya. Terus yang kelima, serius tapi santai namun tepat sasaran karena kita ada capaian pembelajaran yang harus kita raih gitu ya. Tapi pada prinsipnya perkuliahan ini serius tapi santai seperti itu. Kersan ya.
Persentase penilaian untuk kehadiran 10%, tugas 20%, UTS 30%, dan untuk buat 40% ya. Mohon maaf, bisa dibuat dulu untuk yang ya, oke. Nah, tapi untuk ini nanti bisa tidak mutlak gitu ya, kehadiran 10%, tugas 20, bisa jadi ini saling membantu ya. Misal hadir rajin gitu ya, tapi pas UTS-nya misal nilainya kurang bagus ya, ini bisa subsidi ya, bisa subsidi silang antara kehadiran atau UTS ataupun dengan nilai yang lain. Prinsipnya nanti nilai akhir gitu ya. Oke, saya share RPS dulu. Nah, ini RPS untuk mata kuliah aplikasi komputer. Nanti saya share juga ke Siakat ya. Kurang lebih seperti ini. Terlihat? Kelihatan ya? Terlihat, Pak. Lihat ya. Oke. Yang pertama, ini capaian pembelajaran. Kita ada 10 capaian pembelajaran yang harus diraih ya selama 1 semester ini. Lalu apa namanya? Ini bahan kajian ya per mata kuliah. Jadi dari 10 capaian pembelajaran kita pecah menjadi 14 sesi gitu ya, 14 kemampuan yang diharapkan atau CPMK. Nah, materinya ya adalah yang pertama perkembangan komputer, internet dan teknologi. Ya, nanti kita ulas atau brainwash dulu, bukan brainwash ya, sorry, brainstorming ya maksud saya, terkait dengan perkembangan komputer ya, internet ataupun teknologi. Termasuk nanti kita bicara revolusi industri dan society ya. Terus teknologi cloud computing, lalu yang selanjutnya adalah membuat surat resmi yang menggunakan aplikasi Microsoft Word. Nah, ini di pertemuan selanjutnya ada membuat formulir online ya menggunakan aplikasi Google Form. Kemudian membuat desain pamflet dan sertifikat acara seminar pelatihan menggunakan Canva ya. Kita akan belajar bareng juga kaitan dengan aplikasi desain sekarang yaitu Canva. Kemudian membuat format karya tulis ilmiah ya. Dalam hal ini sebatas format ya. Jadi bukan membuat karya tulis ilmiah ya. Nanti saya akan mengulas sedikit tentang bagaimana formatting skripsi. Nah, tadi sempat diobrolkan juga ya kaitan dengan skripsi apakah untuk S1 gitu ya. Itu masih ada atau tidak gitu kan. Terus untuk S2, kalau S2 masih ada gitu ya. Kalau skripsi itu sebenarnya bisa diganti dengan project gitu ya. Jadi bukan tidak ada tugas akhir, tetap ada tugas akhir, tapi tidak wajib skripsi. Nah, itu peraturan pemerintah. Walaupun turunan ke Kementerian Agama itu belum ya. Ke induknya STB kan kita ke Kementerian Agama itu belum ada turunan terkait dengan kebijakan apakah skripsinya ini sudah tidak wajib ataukah seperti apa gitu ya. Tapi di kampus kita ini masih belum ada kebijakan terbaru sehingga kebijakannya masih ada skripsi gitu ya. Sampai nanti mungkin terbit turunan di Kemenak terus kita nanti ada perubahan seperti itu. Nah, tapi misal tidak skripsi pun project juga gitu ya. Bisa project bisnis, project pengabdian masyarakat gitu ya, atau project pembuatan produk apa gitu. Itu bisa juga ya. Cuma kebijakan terbarunya sekali lagi belum kita bahas gitu ya, karena memang turunan di Kementerian Agama belum ada. Oke, selanjutnya nanti UTS ya. Lalu setelah UTS kita akan masuk ke Microsoft Excel. Dari mengolah data, membuat laporan penjualan, keuangan, lalu membuat bahan presentasi menggunakan aplikasi Microsoft PowerPoint dan Canva ya. Jadi ada 2, PowerPoint iya dan Canva juga gitu ya. Karena sekarang membuat PowerPoint ternyata lebih mudah menggunakan aplikasi Canva. Kemudian yang selanjutnya
membuat video pembelajaran menggunakan aplikasi Canva juga. Karena nanti ke depan sepertinya gitu ya, teman-teman akan mendapatkan tugas-tugas untuk membuat atau membahas sebuah materi menggunakan menggunakan record gitu ya. Dan nanti record video gitu kan, dan nanti diupload ke YouTube gitu kan, sehingga ini saya bahas di mata kuliah aplikasi komputer. Nah, terus yang selanjutnya membuat konten video menggunakan aplikasi CapCut. Nah, ini juga nanti di pertemuan terakhir kita akan membahas tentang konten video di aplikasi CapCut. Nah, ini ada beberapa daftar referensi ya, ada 9 daftar referensi yang saya gunakan. Lalu ini ada beberapa penilaian-penilaian ya, catatan-catatan penilaian ya, petunjuk teknis, peraturan tata tertib perkuliahan. Nah, ini nanti saya share ke grup, ke si akad ya, maksud saya seperti itu. Nah, yang dipadatkan apa saja? Nah, ini ada di PowerPoint, nanti saya share juga. Jadi pengantar komputer, internet, dan teknologi termasuk cloud computing di dalamnya, nanti di pertemuan 1-2, ini dipadatkan menjadi 1 ya di hari ini insya Allah. Terus yang kedua, membuat surat resmi, administrasi acara resmi, tadi yang membuat Google Form dan desain pamflet dan sertifikat, ini kita akan buat juga di sesi 3. Lalu di sesi 4 membuat format karya tulis ilmiah. Sesi 5 juga lanjutan membuat format karya tulis ilmiah. Lalu UTS. Kemudian setelah UAS ya, ada beberapa juga yang dipadatkan. Yang pertama adalah mengelola database. Ini 1 ya, ini Excel. Lalu membuat laporan penjualan keuangan. Ini juga masih Excel. Yang ketiga membuat bahan presentasi, ini dipadatkan ya, Canva dan PowerPoint ini dijadikan 1 pertemuan. Lalu yang keempat membuat video pembelajaran, ini juga dijadikan 1 pertemuan. Dan terakhir membuat konten video menggunakan CapCut ya, nah, ini juga 1 pertemuan. Kurang lebih seperti itu ya untuk gambaran mata kuliah aplikasi komputer. Oke, jadi materi kali ini itu sebenarnya kita ini ya sharing-sharing saja. Maka saya coba sampaikan dalam bentuk beberapa video ya untuk ditonton. Yang ini saya skip dulu saja. Oke, sekarang yang ini saja. Sorry, soundnya itu belum. Ya, sudah muncul ya? Sudah muncul? Belum, Pak. Belum. Belum, Pak. Belum ada, Pak. Oh, Pak. sudah, Pak, sudah. Ya, oke. Oke, ngeplay. Sorry.
Aku ki wis mulai awal itu tanda tanya. Oke, sudah selesai ya videonya. Ada yang mau memberikan tanggapan? Boleh? Terkait video tadi? Sangat canggih, Pak. Sangat canggih. Pak Iya, Ami ya? Oh iya. iya. Gimana, Pak? Kayaknya kita ketinggalan ini, Pak. Kayaknya ketinggalan. Iya, ya Eh, Allah. Oke. Dan Insya Allah. teknologi di masa yang akan datang mungkin Pak. Karena lebih Teknologi canggih yang masa akan yang akan datang. ya, lebih mutakhir dari yang sekarang. Oke, lebih mutakhir dari yang sekarang. Ya, betul ya. Ada lagi boleh?
Indonesia Emas 2045. Kaitannya dengan Ya Pak, Yan Fritz, boleh? Bertanya Pak, Boleh, silakan satu-satu ya. ya apakah yang di dalam video tadi itu nyata Pak? Nah, itu pertanyaan bagus ya. Saya juga mau nanya tadi. Ini menurut teman-teman semua ini fiktif atau nyata? Menurut saya nyata, Pak. Menurut Mas Cahyo nyata ya. Oke, Kalau kami masih bingung Mas ini. masih bingung. Oke, masih bingung. Ada yang bilang itu fiktif? Kalau menurut saya itu nyata itu, Pak. Benar Nyata. jadinya. Nyata ya. Iya. Oke. Karena Sorry. Saya mute ya tadi. Pak Sukri boleh dilanjut? ya. Kalau menurut saya itu sudah nyata karena begini, saya 2010 itu pernah kuliah di IAIN Pontianak. Jadi dosen informatika itu bilang bahwa suatu saat kita itu sudah tidak pakai layar LCD lagi, sudah bisa tinggal ngotak-atik seperti itu. Tapi bilangnya suatu saat, Pak. Ya, Pak. Iya, bilangnya suatu saat. Sudah terwujud atau belum kira-kira? Sekarang sudah terwujud semuanya. Sudah apa ya? yang dibicarakan pada waktu itu saya tidak percaya karena 2010 masih. Iya. Oke. Terima kasih Pak Sukri. kaitannya dengan Pak. Bagaimana? Kaitannya dengan artificial intelligence. Oh, kecerdasan buatan. Ya, jadi buatan ya. Ya, gimana Pak Yanfrid? Oke ya, lanjut ya. Oh, ini di chat juga ada yang menjawab ya. Keren, canggih ya, keren. Kemudahan dalam menganalisa masalah dan berbagai data. Terlalu canggih, Pak. Tapi untuk explore hewan kurang. Nyata cuma belum terwujud. Masih proses. Oh, masih proses ya. Oke, saya ceritakan ya. Di video itu kurang lebih itu video kalau tidak salah itu diproduksi tahun 2008-an ya. Jadi sekitar berapa? 2008, 2003, 2008, berapa tahun? 15 ya, 15 tahun yang lalu ya. Betul ya, Bapak Ibu ya? Saat 2008, saat dulu video itu diproduksi atau dibuat, itu masih fiktif. Iya, masih fiktif. Jadi ya semacam film untuk menggambarkan teknologi di masa depan itu akan seperti itu. Gitu ya. Itu ada perusahaan yang memang mengembangkan smart glass ya, kaca pintar. Nah, dulu masih fiktif, Bapak Ibu. Nah, cuma di tahun ini sebagian, tidak semua ya, belum semua, sebagian yang ada di situ itu sudah mulai menjadi kenyataan, gitu ya. Dimana kaca pintar ini sudah mulai ada, gitu ya. Jadi tidak seperti LCD lagi, gitu ya. Tidak layar laptop lagi, kita kemana-mana tinggal bawa kaca gitu ya, dan mungkin TV udah bentuknya kaca saja, tidak ada apalagi tabung gitu ya. Itu tidak ada gitu. Nah, ini sudah mulai dikembangkan baik oleh Google, Samsung ya, dan lain sebagainya. Nah, terus termasuk tadi ya, bayangkan misal anak kita ya, dari kita bahkan ya, dari bangun tidur sampai tidur lagi itu dimanjakan dengan yang namanya teknologi. Ya, tadi dari bangun tidur ya, ada hologram yang keluar dari gadgetnya gitu. Hologram tahu ya Bapak Ibu ya? Pernah nonton film Iron Man pasti tahu ya. Iya, Pak. Tony Stark itu punya ruangan yang isinya bisa hologram semuanya. Dan punya kecerdasan buatan robot itu namanya Jarvis ya. Nah, itu kan film-film fiktif yang zaman dulu itu ya orang masih ngarang saja. Masih ngarang tapi berdasarkan riset yang
kemungkinan bisa dikembangkan suatu saat. Nah, kadang para peneliti itu malah terinspirasi dari film-film fiktif itu. Gitu ya, yang kaitan dengan teknologi sehingga mengembangkan suatu teknologi tersebut gitu ya. Nah, maka yang Iron Man ya, termasuk hologram dan lain sebagainya sekarang sudah mulai ada gitu ya, mulai ada jadi kenyataan gitu ya, teknologi itu. Nah, itu sebagai gambaran ya, oh ternyata masa depan itu seperti itu. Dan teknologi itu luar biasa berkembangnya gitu ya, pesat ya. Dimana seperti jamur tuh di musim hujan ya. Kita kadang-kadang kita masih mengembangkan A gitu ya, di negara lain sudah mengembangkan B gitu ya. Kita masih repot dengan urusan 5G gitu ya. Di negara lain mungkin sudah mulai merancang namanya 6G gitu, dan lain sebagainya. Nah, itu perkembangan dari teknologi. Pak Totok silakan mau bertanya. Pak Totok raise hand mau Ya bertanya. Pak, sorry Pak, tetap kita pencet Pak. Oh, siap. Kirain mau Ya, bertanya. sorry Pak. Siap. Baik. Lagi otak atik aja Pak. Sorry udah. Oke. Baik, saya lanjutkan ya. Ini mohon maaf, sepertinya tidak selesai jam 11 ya. Saya lanjut sebentar. Boleh ya, Bapak Ibu? Boleh Pak. Siap Pak, siap. Lanjut Pak. Siap, lanjut Pak, lanjut. Lanjutkan, Pak. Lanjut. Nah, kita lihat yang ini sekarang. Setiap pagi mungkin kita bangun karena dengar suara alarm di HP kita. Sambil melek di pinggir kasur, buka HP dulu, update media sosial, dan sehabis mandi langsung berangkat ke sekolah naik ojek online, dan kalau mau jajan tinggal pesan makan. Semua lewat HP kita. Tapi pernah gak sih kepikiran kalau di zaman dulu semua teknologi ini emang belum ada? Terus gimana sih rasanya hidup di zaman sebelum teknologi yang kita kenal ditemukan? Jadi lebih enak mana hidup di zaman sekarang atau tahun 50-an? Pastinya banyak yang jawab lebih enak zaman sekarang. 70 tahun yang lalu jelas belum ada internet, belum ada YouTube video ini, dan tentunya belum ada smartphone. Tiap pagi dibangunin sama jam waker. Kalau mau nelpon orang kita harus pakai telepon ribet yang mesti diputar-putar. Kalau mau dengerin musik kita harus pakai alat gede ini buat mainin piring yang gak kalah gede. Berangkat pergi mesti jalan kaki, kalau jauh baru naik delman. Sungguh sangat ribet. Tapi gimanakah sekarang benda-benda ini? Bagaimana bisa semua hal yang ribet ini dimasukin ke HP kita yang kecil? Jadi, ceritanya ada revolusi yang dipimpin sama teknologi digital. Sebelum revolusi ini, penyimpanan data masih berbentuk analog atau bahkan manual. Buat ngirimnya juga belum canggih-canggih banget. Tapi dengan teknologi digital ini pastinya semuanya jadi lebih cepat dan praktis. Tapi bayangin dulu kita nyimpen data-data masih ditulis di kertas, sedangkan satu CD bisa nyimpen data sama dengan 19 meter tumpukan kertas. Dan akhirnya zaman sekarang kita udah biasa banget nemuin memori 1 tera. Padahal kalau dijadiin tumpukan kertas juga bakalan setinggi Gunung Everest yang ditumpuk 3. Ini karena semua data direkam dan dikirim dalam bentuk kode angka. Dan semakin teknologi terus maju dan maju, semua ujungnya ke satu penemuan yang penting banget. Internet. Munculnya internet bikin perkembangan teknologi melesat kencang. Dulu buat nonton film kita harus ke bioskop dan ngantri panjang banget buat beli tiket. Sekarang kita tinggal buka HP dan pesen tiket online. Bahkan udah ada ribuan film siap ditonton lewat sentuhan tangan. Untuk belanja dan bertransaksi kita nggak perlu lagi ke bank buat ngambil uang. Di zaman dulu pun bank itu pakai sistem barter alias nggak segampang transaksi di hari ini. Sekarang ini ibaratnya bank pun udah masuk ke HP kita. Dan karena smartphone udah bisa ngelakuin apa aja, banyak juga orang yang punya lebih dari satu. Saking banyaknya pengguna HP, kalau semua smartphone aktif di dunia dijejerin, barisannya bakal muterin bumi 10 kali. Sungguh sangat banyak. Jadi, kalau di sisi teknologi emang zaman sekarang menang telak. Yang dulu perlu banyak tempat penyimpanan harus kesana kemari atau harus nunggu lama, sekarang ada semua di HP kita.
Asal jangan sampai kecanduan stalking sosial media mantan tiap malam. Dan seperti biasa, terima kasih. Terima kasih udah Pak, mohon maaf suaranya masih Oh di iya. mute. Oke, mohon maaf. Ya, sudah ya video kedua. Silakan berpendapat, boleh? Izin, Pak. Ya. Saya Mas Soleh kan izin berpendapat dari video tadi bahwa kita memang bukan harus lagi, memang dituntut bahwa negara maju adalah negara yang mengikuti zaman, Pak. Ya. Itu. Oke, terima kasih Mas Solehan ya. Bahwa negara kalau mau maju ya harus ngikutin zaman, maksudnya ngikutin teknologinya gitu ya. Oke, boleh lagi. Silakan. Saya, Pak. Boleh Pak Syukri. Ya. Dari situ, Pak, dari semua aspek saya mengambil kesimpulan dan saya juga melihat bahwa orang terkaya di dunia itu adalah orang yang menguasai teknologi seperti itu. Iya. Kemudian ada korelasinya dengan ini, Pak, dengan TikTok yang ditutup itu. Iya. Kalau masalah perizinan, oke sih, masalah itu diizinnya karena izinnya adalah media sosial, kemudian berdagang. Itu kan masalah. Tinggal dibuatin izin aja kan seperti itu. Ya. Kan itu masalahnya itu regulasinya beda lagi karena memang manusia itu tidak bisa dibendung. Memang harus berevolusi, harus berkembang sesuai dengan tuntutan zaman dengan teknologi yang ada seperti itu. Sekian Pak, terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Syukri ya. Oke, ada lagi, boleh? Maaf Pak, izin bertanya Pak. Boleh, silakan. Buat sekarang kan perkembangan teknologi kan semakin maju ya Pak. Mungkin sisi baiknya itu kayak penyimpanan data atau mobilitas itu lebih gampang ya Pak di zaman sekarang. Tapi sisi buruknya itu apa ada Pak? Kayak seumpama setiap hari kan kita kan ada transfer data itu ya Pak, yang berbentuk coding atau apa. Itu bahkan mungkin bukan hanya pribadi tapi sekitar kita, lingkungan kita itu kan ada transfer data ya Pak. Ya. Sisi buruknya apa Pak? Oke, baik. Ya, baik Mas Rizky ya. Iya Pak. Oke, ya saya ulas ya. Jadi betul sekali bahwa kalau tadi video itu menggambarkan ya. Sebenarnya pertanyaan awalnya enak zaman dulu atau enak zaman sekarang sih gitu ya. Kalau dilihat dari sisi kemudahan teknologi gitu. Tadi kan gitu ya pertanyaannya ya. Menurut Bapak Ibu enak mana? Zaman sekarang apa zaman dulu? Enak zaman sekarang, Pak. Sekarang, Pak. Kalau untuk teknologi sekarang, ya lebih efisien, efektif, cepat. Oke, ya betul sekali ya. Jadi betul kalau bicara teknologi enak zaman sekarang, gitu ya. Saya ulas dulu ya sebelum menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Jelas ya enak sekarang. Zaman dulu kita mau kemana-mana jalan kaki, naik kuda gitu. Tadi naik delman, yang kecepatannya ya berapa bisa dihitung gitu ya. Kalau sekarang kita mau kemana-mana ke antar negara saja udah bisa dengan durasi 1 jam, 2 jam gitu ya. Itu sudah bisa gitu ya. Terus zaman dulu ya, kalau kita mau kemana-mana harus ke tukang ojek gitu ya, ke pangkalan ojek, belum tawar-menawarannya gitu ya, dan lain sebagainya. Kalau zaman sekarang di rumah saja mau kemana ya tinggal pesan saja Gojek gitu ya. Terus zaman dulu lapar ya harus masak dulu ya, kalau nggak mau masak beli keluar ya mungkin jauh, kita harus jalan kaki dan lain sebagainya. Zaman sekarang kita lapar tinggal pesan saja gitu ya di GoFood ya atau platform yang lain, langsung datang ke rumah gitu ya, asal ada saldonya. Nah itu yang kemudahan-kemudahan itu yang mungkin memanjakan kita gitu ya, dan ya lebih enak zaman sekarang kalau dari kaitan teknologi. Terus zaman dulu tadi ya, kalau kita bicara data itu dalam bentuk kertas ya, tadi penyimpanan 1 tera itu setara dengan 3 tumpukan Gunung Everest ya, berarti sangat banyak data 1 tera itu gitu.
Nah, sekarang dimudahkan 1 tera itu bisa disimpan di dalam 1 laptop ya, atau flash disk, atau cloud dan lain sebagainya. Nah, itu juga memudahkan. Kan kita tidak mungkin bawa tumpukan kertas sebanyak 3 Gunung Everest gitu ya. Zaman sekarang mau seperti apa bawanya gitu ya. Nah, itu ya. Jadi ada satu sisi kemudahan. Nah, tapi betul juga tadi Pak siapa ya, saya lupa. Pak Rizky ya. Pak Rizky menyampaikan bahwa dengan kemudahan-kemudahan itu ada nggak nilai negatifnya ya? Tentunya pasti ada ya, pasti ada gitu kan. Pasti ada nilai negatifnya. Bapak Ibu bisa lihat saja ya, zaman sekarang nih, zaman sekarang. Saya nggak tahu ya kalau di daerah-daerah Bapak Ibu ya. Kalau di sini nih, di Cikarang, Bekasi ya dan lain sebagainya, kita misal nih lagi jalan-jalan sore gitu ya, ke komplek perumahan dan lain sebagainya. Anak kecil ya, anak-anak kecil umur SD atau ke bawahnya gitu ya, itu mah ngumpul ya, ngumpul di pojokan kadang-kadang ya, di bawah pohon, ngumpul. Atau di depan teras rumah siapa, itu ngumpul. Nah, tapi coba dilihat, ngumpulnya itu ngapain? Apakah mereka interaksi? Main HP, Pak. Main HP. Pak game. Iya, main game. Jadi walaupun satu tempat nih, deket nih, ngumpul gitu ya, tapi tidak tercipta suatu interaksi sosial di situ. Nah, itu yang rusak, Bapak Ibu. Itu yang rusak sekarang. Apalagi Dampak mulai anak-anak negatifnya ya, kecil Pak ini. ya. Kenapa, Pak? Dampak negatifnya ya, Pak. Iya, dampak negatifnya akhirnya dengan kita terlalu dimanjakan dengan adanya teknologi, terlalu banyak hiburan, terlalu banyak entertain yang ada gitu ya di dalam teknologi itu akhirnya mengurangi interaksi sosial. Beda seperti zaman kita dulu gitu ya. Nggak tahu zaman Bapak Ibu ya. Zaman saya kecil itu, pas saya kecil biasa kan sekolah ya, sekolah SD lah misalnya, dari pagi sampai siang tuh jam 2-an. Jam 2 pulang, tidur siang dulu gitu ya sampai asar. Nah, asar bangun, setelah asar sampai maghrib itu biasanya jam main. Jam main. Kalau saya zaman dulu mainnya ya ke lapangan gitu ya. Ke lapangan main petak umpet gitu ya. Main bola gitu ya, main kasti, main kalau di saya itu dulu seneng banget main itu gobak sodor ya. Mungkin ada yang tahu ya, yang lari-lari itu, jaga garis gitu ya. Terus ada yang bisa masuk. Itu kan zaman dulu ya. Kita yang sekarang pasti kangen tuh permainan-permainan begitu. Dan anak kecil sekarang nggak bisa menikmati permainan yang sangat intens hubungan sosialnya gitu. Betul kan Bapak Ibu ya? Atau zaman saya aja? Kayaknya ada yang zaman lebih ini deh. Betul, Pak. Betul, Pak. Iya. Betul sekali, Pak. Kita kangen ya kalau bisa nanti di kampus kita adain itu lomba kasti gitu ya, atau lomba petak umpet, kayaknya seru juga gitu. Nah, itu ya. Biasanya pas Jambore itu Pak ada biasanya permainan Ada ya. itu. Atau lomba 17-an ya. Biasanya ada. Nah, itu yang menjadi dampak negatifnya ya. Jadi teknologi ini kalau kita tidak waspada gitu ya, maka anak-anak kita, keluarga kita ini bisa dikuasai oleh teknologi ya. Sehingga yang paling terlihat adalah hubungan sosial itu menjadi kurang baik gitu ya. Maka sifat anak-anak zaman sekarang ini mayoritas adalah mereka berani nih di media sosial, berani komen, kritisi, apa semuanya tuh berani gitu ya. Tapi giliran ketemu langsung pemalu gitu ya, pendiam ya, cenderung emosional, ngambek dan lain sebagainya. Nah, itu salah satu dampak dari perkembangan teknologi. Nah, maka bahkan di luar negeri ya, di luar negeri Cina sendiri ya yang produksi HP-nya itu banyak banget kan dari Cina, kita itu teknologi itu banyak banget dari Cina. Itu dibatasin Bapak Ibu. Anak usia di bawah sekian itu belum boleh pegang smartphone. Mereka fokus sekolah. Nah, itu. Kalau smartphone ya ada di sekolahnya sebagai bentuk pembelajaran gitu ya. Tidak
umbar, dipegang sendiri untuk ngapain saja gitu, tidak dibatasi. Nah, itu negara-negara maju seperti itu. Nah, sehingga generasi penerusnya itu ya lebih cerdas gitu ya. Bahkan sosialnya lebih baik gitu. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Itu bentuk negatifnya. Nah, tapi betul kata Pak Sukri tadi bahwa sekarang orang yang menguasai teknologi itu yang akan maju, akan berkuasa gitu. Gitu ya. Bahkan orang-orang terkaya, barisan dunia orang terkaya itu ya rata-rata yang memang menguasai teknologi ya Pak Sukri ya. Iya, Pak. Nah, itu. Maka sebenarnya bisa kita ambil dari dua sisi. Perkembangan teknologi ini, satu, kita simpulkan itu tidak akan bisa dibendung. Mau seperti apa kita membendungnya itu tidak akan bisa. Yang bisa adalah kita bijak dalam menggunakan teknologi. Gitu kan? Apakah kita akan optimal dalam memanfaatkan teknologi? Apakah kita justru malah tergerus dengan adanya teknologi? Nah, itu yang jadi pertanyaan kan gitu. Nah, maka sebenarnya kembali ke masing-masing tuh. Kembali ke masing-masing. Kita bagaimana nih memanfaatkan teknologi? Bagaimana nih kita bijak membatasi misal anak-anak kita dalam menggunakan teknologi gitu kan. Sehingga kemampuan kita dalam teknologi ini tetap harus mumpuni gitu ya. Karena kita kalau sekarang tidak menguasai teknologi ya akan tertinggal. Karena semua bidang pekerjaan ini erat kaitan dengan teknologi zaman sekarang. Ya, jarang yang sifatnya manual. Manufaktur, perbankan, pertambangan, terus juga bisnis, properti dan lain sebagainya ini sudah erat dengan kaitan teknologi. Ya, maka kita bijak nih. Kita harus tetap menerima legowo dengan perkembangan teknologi, bahkan kita harus selalu update, tapi jangan sampai kita terlena dengan perkembangan teknologi itu. Itu ya kesimpulannya. Pak Sukri mau ada ini yang disampaikan kayaknya? Belum, Bu. Oh, belum, Ya. belum. Oh ya, saya kira ada kayaknya udah ini. Pengen ngomong ya. Oke. Saya lanjut ya. Ada yang mau menanggapi lagi? Oke, lanjut ya. Lanjut, Pak. Oke, siap. Saya lanjut dulu. Komputer merupakan sebuah teknologi yang hampir digunakan dalam segala bidang pekerjaan. Contohnya seperti bidang pendidikan, kedokteran, pertahanan, dan masih banyak lagi. Namun, bagaimana sih sejarah dari komputer itu sendiri? Dalam perkembangannya, komputer sendiri memiliki 5 generasi yang berbeda. Dimulai pada tahun 1940, komputer bernama Z3 berhasil diciptakan oleh seorang ilmuwan Jerman bernama Konrad Zuse. Komputer ini digunakan untuk mendesain aerodinamika pesawat tempur Jerman. Namun sayang, komputer tersebut hancur akibat serangan bom sekutu. Beralih ke pihak sekutu, pada tahun 1943, sebuah komputer bernama Colossus berhasil diciptakan oleh Tommy Flowers. Komputer besar ini dapat meretas strategi perang Jerman hanya dalam hitungan jam. Colossus juga dipercaya telah membawa kemenangan sekutu pada Perang Dunia Kedua oleh sejumlah ilmuwan. Mulai dari sinilah banyak perusahaan yang akhirnya ikut mengembangkan teknologi komputer. Hingga akhirnya memasuki generasi kedua, di mana vacuum tube dalam komputer mulai tergantikan dengan transistor. Komputer pertama yang menggunakan teknologi transistor ini bernama Univac Clark, yang difungsikan untuk simulasi hidrodinamika senjata nuklir. Namun seiring berjalannya waktu, peneliti menemukan kelemahan dari transistor yang dapat merusak komponen dalam komputer. Dan pada generasi ketiga terciptalah semikonduktor sebagai sebuah solusi yang dibuat oleh Robert Noyce. Komputer yang telah mengaplikasikan komponen ini disebut juga sebagai mini komputer.
karena ukurannya yang jauh lebih kecil dibandingkan komputer generasi sebelumnya. Tidak berhenti di situ saja. Pada generasi keempat, ilmuwan terus mengembangkan komputer, hingga terciptalah sebuah komponen yang bernama Very Large Scale Integration atau VLSI, yang di dalamnya terdapat ratusan transistor. Komponen tersebut digunakan pada komputer sehingga membuat komputer lebih mudah diproduksi, karena tidak melibatkan banyak komponen. Selain itu, harga komputer juga menjadi lebih terjangkau. Turunnya harga komputer yang drastis berhasil membuat penjualan komputer meningkat sangat pesat dari tahun ke tahun. Hingga akhirnya, pada tahun 1983, majalah Time menobatkan komputer sebagai sebuah hal yang paling berpengaruh pada masa itu. Memasuki generasi kelima, perkembangan komputer masih terus berlanjut. Hebatnya lagi, sekarang para ilmuwan sedang mencoba mengembangkan komputer yang dapat memiliki pikiran layaknya manusia. Dan mungkin komputer-komputer dalam film fiksi pun bisa terrealisasi dalam kehidupan kita nantinya. Itulah sejarah dari perkembangan komputer. Semoga informasi tadi bermanfaat ya. Sampai jumpa. Oke, itu sejarah ya, sejarah komputer. Jadi ada berapa generasi Bapak Ibu? 5, Pak. 5 generasi gitu ya. 5 generasi. Betul ya, 5 generasi. Dimana ini sebagai wawasan saja gitu ya. Jadi di mana zaman dulu itu pertama kali komputer diciptakan itu sebenarnya lebih banyak fungsinya itu di dunia militer ya, di dunia militer. Dimana kalau komputer pertama itu ENIAC itu diciptakan waktu itu oleh salah satunya ya oleh Inggris gitu ya untuk membaca kode dari mana Jerman ya, memecahkan kode dari Jerman yang isinya adalah strategi militer negara Jerman gitu kan. Nah, fungsinya untuk itu saja. Nah, jadi salah satunya itu. Dan komputernya itu nggak seperti yang kita pakai sekarang ya. Satu komputer itu komponen lengkapnya itu seukuran satu ruangan. Itu satu komputer. Nah, itu zaman dulu awal mulanya seperti itu. Sampailah ke generasi kedua, ketiga, dan keempat, dan sekarang kelima. Hal yang paling terlihat adalah dari segi ukuran ya. Yang dulu satu komputer itu bisa seukuran satu ruangan, sekarang satu komputer ini ya sudah sangat kecil. Nah, tapi secara kemampuan itu bukannya menurun, tapi bahkan lebih meningkat, lebih kompleks gitu. Apa saja yang bisa dikerjakan. Ya, kalau zaman dulu itu ya hanya kemampuan matematis saja gitu ya. Jadi misal nambah, kali, kurang, dan seterusnya gitu ya. Terus tadi memecahkan kode gitu. Kalau zaman sekarang sudah banyak sekali kegunaannya ya untuk segala macam pekerjaan, untuk surat, untuk desain ya, untuk dan lain sebagainya gitu ya. Pokoknya banyak sekali tergantung dari bidangnya masing-masing. Yang awalnya dulu diciptakan hanya untuk itu. Nah, itulah perkembangan dari komputer. Terus generasi ke-6 kapan? Nah, ini sedang masa-masanya mengarah ke generasi 6, di mana generasi ke-6 ini nanti akan banyak komputer-komputer yang memiliki kecerdasan buatan gitu ya, semakin kecil juga. Bahkan sekarang Elon Musk itu kemarin sempat kontroversi gitu ya. Elon Musk itu menanamkan komputer ke dalam otak manusia. Pernah dengar beritanya? Kenapa? Iya. Nah, itu visionernya seorang Elon Musk. Bisa dibilang visioner, bisa bilang gila juga gitu ya. Banyak orang yang nyebutnya beliau itu gila gitu. Padahal memang luar biasa ya. Kepikiran gitu ya, komputer kayak Terminator ya mungkin. Komputer gitu ya diciptakan ditanam di
otak manusia berupa chip gitu ya. Sehingga nanti dari otak manusia ini bisa langsung ada instruksi, ada komunikasi dengan komputer yang lain gitu. Jadi misal kita mau nyalain komputer nih, atau kita mau ngetik apa gitu ya, tinggal mikir saja, nggak perlu kita ngomong atau tangan kita bergerak. Nah, itu gambarannya ke depan begitu. Ini teknologi yang sedang dikembangkan, tapi cukup kontroversi. Atau kita mau menyalakan mesin, mematikan ya mesin ya, terus atau mengoperasikan ya, pengennya seperti apa, itu cukup mikir saja. Nah, itu ngerinya ya. Nah, jadi sejarah komputer ini semakin berkembang ya, bahkan kadang di luar nalar kita gitu ya. Oke, itu sebagai wawasan saja ya untuk perkembangan atau sejarah dari komputer. Oke, saya share screen lagi. Oke, yang sejarah internet saya skip saja ya. Cara kerja internet juga saya skip saja. Nah, terakhir ya, kita bicara tentang revolusi industri dan society ya. Ini yang sering kita dengar mungkin ya. Apa itu revolusi industri dan society? Sama atau beda? Silakan, ada yang mau menjawab, boleh. Beda, Pak. Beda. Nah, bedanya apa? Bedanya apa? Oke. Mohon maaf, masih azan. Oh, masih azan. Ya, siap. Yang lain boleh? Bedanya itu kalau industri itu transformasi besar pada manufaktur dan mengubah sistem produksi dari cara tradisional menggunakan tangan lalu diganti oleh mesin. Oke, itu revolusi industri ya. Ya. Kalau society? Kalau society itu mengarah ke industri 4.0, Pak. Mengarah prioritasnya. Oh, gitu. Industri 4.0 atau industri 5.0. Oke, sekarang Maaf pertanyaan Pak, kebalik Pak. Yang industri itu 4.0, yang society itu 5.0. Betul ya, Pak Arul ya. Pak Arul Guritno ya. Kebalik. Ya, nggak apa-apa, Pak Solehan ya. Yang penting berpendapat. Saya senang ya. Jadi, revolusi industri dengan society itu beda. Nah, ini yang kadang kita masih sering salah persepsi ya. Oh, sama. Kita era revolusi industri 5.0. Nah, ternyata salah atau benar? Kalau 5.0 revolusi industri. Salah ya? Salah. Nah, salah. Kadang suka mencampur adukan gitu ya antara revolusi industri dengan society. Memang ada hubungannya, cuma memang beda gitu ya antara revolusi industri dan society. Kalau revolusi industri sekarang 4.0 ya, sama seperti Pak Arul tadi sampaikan. Revolusi industri 4.0. Kalau society sekarang 5.0 ya, 5.0. Oke, nah saya bahas ya. Nah, terus apa itu revolusi industri? Ya, betul tadi Mas Solehan, yaitu perubahan mendasar gitu ya di bidang industri atau dalam hal ini ya manufaktur. Di mana memang setiap masa ke masa industri ini mengalami perubahan-perubahan yang signifikan. Nah, tapi dalam signifikansinya yang paling signifikan ini kita orang-orang sepakat mencantumkan dalam 4 tahap ya. 4 pencapaian gitu ya di tahun-tahun ini. Nah, yang pertama adalah revolusi
industri 1.0 ya, 1.0 yang ini kurang lebih di tahun 1784, di mana di tahun 1784 ini ditemukanlah yang namanya steam power. Apa itu steam power? Ada yang tahu steam power? Tenaga uap. Tenaga uap. Ya, betul ya Pak Ali ya, tenaga uap. Ya, jadi steam power ini tenaga uap. Nah, ini di tahun 1784 ditemukan tenaga uap. Yang tadinya segala mesin, segala pekerjaan ini masih dikerjakan manual gitu ya, oleh tangan manusia menggunakan tenaga manusia ataupun hewan gitu ya. Misal menggiling padi menggunakan tenaga hewan gitu ya, sapi biasanya kan muter itu pakai batu. Nah, digantikanlah oleh tenaga uap. Terus apalagi transportasi gitu ya, yang tadinya kuda atau naik sepeda digantikanlah dengan kereta uap misal. Dan lain sebagainya ya. Maka ini merubah tatanan industri manufaktur dari yang semuanya serba manual menjadi menjadi mesin yang berjalan ya, dengan adanya mesin uap. Oke, terus lanjutlah sekitar 100 tahun kurang gitu ya, 90 tahunan ya. Ini ditemukanlah electrical energy atau energi listrik. Nah, di mana ini juga merubah industri gitu ya, dari yang tadinya mungkin menggunakan mesin uap ya, hanya kalau mesin uap kan terbatas gitu ya, hanya digunakan oleh beberapa mesin saja. Tapi kalau elektrik ini kan bisa disalurkan tenaganya lewat lewat kabel gitu ya, lewat perantara, sehingga bisa disalurkan lebih jauh lagi. Sehingga di sini nih pabrik-pabrik ini bermunculan, pabrik besar ini mulai bermunculan dengan adanya energi listrik. Maka di sini orang berubah nih. Dari yang tadinya mungkin ya yang melaksanakan industri ya cuma beberapa orang, tapi dengan adanya energi listrik itu pabrik-pabrik mulai banyak gitu ya, terciptalah mass production ya, atau produksi massal. Nah, mungkin ini awal mula ya adanya operator ya dan sebagainya, ini mungkin ya di sini dengan produksi massal ini. Nah, lalu lanjutlah kurang lebih juga 90-an tahun ya ke industri 3.0 ya, di mana di sini komputer ditemukan. Komputer, barang-barang elektronik ini ditemukan ya, sehingga industri ini dari yang tadi mass production yang dikerjakan oleh manusia tapi manusianya banyak gitu ya. Nah, ini sudah mulai beberapa digantikan dengan mesin otomatis ya. Otomatis ini bisa tercipta dengan adanya program di sebuah komputer. Nah, gitu ya. Nah, ini juga merubah pola kerja di industri ya. Nah, terus kemudian sampai hari ini ya, kita ada di revolusi industri 4.0, di mana ciri-cirinya adalah yang pertama adalah cyber physical system ya, di mana antara ini adalah teknologi yang memungkinkan integrasi yang sangat baik antara cyber itu ya software gitu ya, program komputer, dengan fisik ya, dengan hardware ya, juga dengan networking gitu ya, dengan jaringan. Sehingga remote control masa kini ini ya, misal perusahaan misal di manufaktur ya, perusahaan bisa berjalan ya dengan di remote dari jarak jauh bisa ya. Atau tadi rumah sakit ya, misal rumah sakit ada pasien misal yang dokternya ada di Cikarang gitu ya, pasiennya di Kalimantan. Nah, sekarang sudah bisa scan gitu ya kondisi ini, terus dikirimkan melalui dunia maya. Nah, ini otomatisasi ini yang ada zaman sekarang. Terus ada Internet of Things ya. Jadi semua perangkat itu terkoneksi dengan adanya internet.
sering dengar pasti yang namanya smart home gitu ya. Yang mana ini mungkin sudah mulai diterapkan, sudah banyak kalau di luar negeri, kalau di Indonesia sudah ada lah beberapa yang smart home. Teknologinya sudah ada ya yang dijual smart home. Misal kita mau datang ke rumah nih, jarak 10 meter ya, kita bawa mobil jarak 10 meter, gerbang udah buka sendiri. Nanti mobil udah parkir, gerbang nutup sendiri gitu ya. Terus kalau malam lampu nyala sendiri. Kalau kita mau masuk kamar mandi, lampunya nyala sendiri. Keluar kamar mandi, lampunya mati. Ya kan? AC bisa ngikutin kondisi suhu ya dan lain sebagainya, itu smart home ya. Jadi semua perangkat ini bisa dikendalikan atau bisa terhubung dengan internet dan semuanya bisa dikendalikan lewat handphone, smartphone ataupun dengan sensor. Nah, ini yang keren gitu ya. Zaman sekarang itu Internet of Things ya, dan juga perluasan network ya. Jaringan semakin cepat dan lain sebagainya. Ini revolusi industri 4.0 yang ada di sekarang ini gitu ya. Oke, terus lanjut. Nah, terus society itu apa ya? Society itu apa? Society adalah perubahan perilaku atau kebiasaan manusia. Ya, yang salah satunya adalah dipengaruhi oleh revolusi industri juga. Gitu ya. Zaman dahulu ya, di zaman dahulu atau kita kenal dengan society 1.0 ya, 1.0 itu dikenal dengan hunting society, di mana ini kebiasaan masyarakat, kebiasaan manusia ini dalam bermasyarakat ini adalah berburu. Ya kan? Dia tinggal di suatu daerah, di suatu tempat hutan gitu ya, misal dia berburu untuk bertahan hidup ya, berburu rusa, makanan atau misal tumbuhan-tumbuhan gitu ya. Dia ngambil semuanya dari alam. Nah, tapi lama-lama kok tidak efektif gitu ya. Dengan berburu stok misal ya di suatu daerah itu habis, rusanya misal habis, ya akhirnya mau nggak mau harus pindah lokasi yang masih banyak sumber daya gitu ya. Nah, ini kurang efektif. Makanya orang zaman dulu nih, zaman hunting society, ini nomaden. Ya, tinggal suatu tempat, habis sumber dayanya pindah, habis lagi pindah dan lain sebagainya. Itu society 1.0. Lalu ada society 2.0 atau dikenal dengan agrarian society ya. Di mana ini sudah mulai ditemukan teknologi bertani atau berternak gitu ya. Yang tadinya mungkin pindah-pindah kok kayaknya tidak efektif gitu ya. Maka masyarakat sudah mulai nanam jagung, nanam padi ya, atau ternak rusa dan lain sebagainya. Nah, ini society 2.0 atau agrarian society. Nah, lalu kemudian ya, dengan adanya industri 1.0 ini mempengaruhi juga society ya, yang akhirnya terciptalah society 3.0 ya, atau yang dikenal dengan industrial society ya. Industrial society ya jelas ya, kebiasaan masyarakat ini sudah mulai masuk ke pekerjaan untuk bertahan hidup, tidak bertani lagi gitu ya. Sebagian sudah bekerja di dunia industri. Nah, itu industrial society. Nah, kemudian dipengaruhi lagi oleh revolusi industri 2.0 dan 3.0 ya, dengan ditemukannya energi listrik dan komputer. Berubahlah lagi ya kebiasaan masyarakat menjadi society 4.0, di mana di sini disebut information society ya. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah segala atau seseorang yang memiliki informasi lebih dibanding yang lain, ini yang bisa bertahan. Ya. Sekarang informasi ini sudah seperti emas. Gitu ya. Informasi yang kita miliki itu udah seperti emas. Makanya banyak yang orang jualan nomor HP gitu ya, itu banyak. Karena itu informasi yang sangat berharga. Loh, kenapa Facebook besar-besaran nih membesarkan Facebook, gimana caranya orang daftar Facebook itu biar nyaman ya, padahal untuk mereka apa? Untuk mereka adalah apa? Data. Kita namanya siapa, jenis kelaminnya apa, tinggal di mana, nomor HP kita berapa, kita sukanya makanan apa.
kita lagi butuh apa nih? Kita lagi butuh mobil ya. Nanti iklan yang muncul mobil. Nah, tahu dari mana yang tukang iklan ini? Tahu dari Facebook misal, karena kita lagi searching-searching mobil. Kita lagi butuh jam tangan, yang muncul iklannya jam tangan. Gitu ya. Itu sebenarnya bisnis informasi di situ. Kakak. Nah, terus dengan adanya revolusi industri 4.0 gitu ya, merubah society juga menjadi society 5.0 dengan dikenal dengan super smart society ya, di mana kita sekarang berhubungan sosial itu lebih banyak di dunia maya dibanding dengan dunia fisik ya. Nah, seperti itu. Nah, itulah terkait dengan revolusi industri 4.0 dan society 5.0 gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Silakan, ada yang mau bertanya, boleh? Oh, sudah mau jam 12 ya. Silakan. Atau cukup? Waktunya sudah habis, Pak. Sudah habis ya? Oh iya, mohon maaf. Ada kelas lagi setelah ini? Nggak ada lagi, Pak. Nggak ada lagi ya? Iya. Oke, ada pertanyaan boleh satu kalau ada. Kalau enggak kita tutup boleh. Pak, izin bertanya. Ya, boleh. Ini mengenai teknologi yang semakin canggih ya, Pak. Ya. Kebetulan saya ikut organisasinya pemerintah, Pak. Dinaungi dengan pemerintah. Nah, itu kita diajak bahwa untuk khususnya kelahiran tahun 2002 atau pokoknya kelahiran milenial atau Gen Z itu kita disuruh merubah bangsa ini dengan menciptakan sebuah teknologi yang harus inovasi. Nah, menurut Bapak apakah itu diwajibkan bagi kita yang memang generasi yang penerus? Karena kan menurut saya yang Bapak tadi sampaikan bahwa ada mudorotnya ya, ada ada kayak kalau di anak-anak itu ada semacam mengganggu anak-anak gitu loh. Kalau kita menciptakan sebuah game atau sebuah inovasi teknologi yang baru gitu loh, Pak. Ya. Itu mengatasinya bagaimana, Pak? Gitu, Pak. Ya, oke, terima kasih Mas Solehan ya. Yang tadi saya bilang bahwa perkembangan teknologi itu satu ya, itu tidak bisa dibendung. Kita mau batasi seperti apa, pasti di luaran sana itu berkembang. Maka negara yang mau berkembang atau negara yang ingin maju, gitu ya, maka ya mau nggak mau harus mengikuti perkembangan teknologi. Itu satu, ya. Maka ya seluruh manusia nih, terutama yang usia-usia produktif ya seperti kita semua, itu harus melek terhadap teknologi. Ya, jadi kalau ada visi, misal, ayo ciptakan inovasi-inovasi nih terkait dengan teknologi, gitu ya. Nah, itu memang suatu keharusan, ya. Menurut saya suatu keharusan untuk semua bidang, ya. Kampus pun sama kan ya, dengan kita ya coba ya sekarang kita melek dengan teknologi, dengan ada Zoom seperti ini, dengan ada sistem akademik ya online gitu ya, yang zaman dulu mungkin orang tidak berpikiran. Nah, kalau kita anti dengan yang seperti ini mungkin fleksibilitas kita menuntut ilmu itu ya tidak akan tercapai gitu ya. Apalagi yang misal sampai ke pelosok-pelosok ini tidak akan terjamah gitu dengan pendidikan tinggi misal. Nah, itu Mas Solehan ya. Jadi kita tidak bisa anti. Kalau memang arahnya untuk inovasi, ya inovasi ini kan bentuknya konotasinya kan positif gitu ya. Inovasi pasti sesuatu yang menciptakan nilai tambah ya, added value gitu ya terhadap sesuatu gitu ya, baik misal di pemerintah ataupun yang lain. Nah, tapi kalau yang tadi negatif ini
negatif ini adalah kurangnya sebenarnya pembatasan-pembatasan. Jadi kadang tidak ada batasan-batasan. Nah, itu yang memang baik dari sisi pemerintah ataupun kita sendiri ataupun kita sebagai orang tua gitu ya, melakukan pembatasan-pembatasan terhadap teknologi ini juga penting juga. Pembatasan dalam arti hal-hal yang sifatnya negatif gitu ya. Misal game ini kan banyak negatifnya gitu ya. Terus kalau misal dia cari untuk baca e-book ya, maksud kita batasi kan enggak ya. Baca buku dan lain sebagainya itu untuk kursus ya dan lain sebagainya itu enggak jadi masalah. Itu ya Mas Solehan ya. Jadi menurut saya mah tetap kita terima ya kalau ranahnya adalah ranah untuk inovasi. Karena dengan inovasi itu kita akan berkembang gitu ya. Nah, paling adalah pembatasan-pembatasan teknologi-teknologi yang sifatnya addicted ya, candu gitu. Ya. Nah, itu karena itu merusak juga. Itu ya Mas Solehan. Oke Mas Dede, boleh satu lagi mau nanya? Terima kasih Pak. Ya. Iya Pak Anggi, selamat siang dulu Pak. Siang Pak. Ini Pak, untuk tadi pembatasan tadi ya. Apakah di negara kita ini Pak ada regulasinya gitu ya untuk model pembatasan itu dalam pembuatan game apa segala macam kan dalam tanda kutip lah ada dampak buruknya itu Pak ya. Ya. Nah itu apa dalam pembuatan hal tersebut ada regulasinya Pak? Misalkan nggak boleh seperti ini, nggak boleh gini-gini apa di loss aja yang penting teknologi bagus apa gitu Pak ya? Ya, oke. Itu aja Pak. Terima kasih. Oke Pak Dede ya. Regulasi ada Pak. Cuma yang sementara ya yang saya baca itu belum mendetail ya sehingga masih ada loss lah di situ. Dimana yang tadi saya contohkan ya, misal di negara Cina, Finlandia gitu ya, Jepang itu ada betul mendetail misal usia berapa yang boleh mengakses apa gitu ya, itu ada. Termasuk konten-konten negatif gitu ya di internet itu memang betul-betul dibatasi gitu. Nah, di kita ini kurang mendetail. Yang kedua adalah kurang monitoring, Mbak. Baik dari pemerintah gitu ya ataupun dari orang tua. Nah, Iya, kalau di luar sana, satu pemerintah membuat regulasi, orang tua juga peduli. Gitu. Kalau di kita kan kadang-kadang kita sibuk kerja nih, ya sudah, misal dititip gitu ya, misal ya dititip gitu ya anak kita. Gitu. Nah itu yang kurang pembatasan kadang-kadang di situ, gitu. Sehingga ya, hayo kita peduli nih terhadap generasi yang akan datang gitu ya, karena itu generasi yang akan memimpin negara kita, maka kita harus peduli. Gitu. Nah, satu sisi memang harus ada turun tangan pemerintah juga untuk mengatur itu semua. Itu Pak Dede. Ya, saya kira cukup ya. Di sini juga sudah azan. Nanti absen setelah ini saya buka. Lalu materi yang tadi juga saya upload, termasuk RPS. Minggu depan kita bertemu lagi. Sistemnya itu tidak harus Zoom ya. Saya tidak harus Zoom. Saya sifatnya nanti akan memberikan video-video tutorial, teman-teman mengerjakan secara mandiri, lalu kalau ada masalah, ada problem, kita diskusikan melalui grup WhatsApp. Tapi kalau sekiranya misal diperlukan Zoom meeting atau pertemuan tatap muka, teman-teman silakan request saja. Gitu ya. Siap Pak, siap. Nah, karena kalau tutorial itu, karena ini sifatnya praktek, tutorial itu bisa diulang-ulang maksud saya. Ya, tinggal diikuti saja, diulang-ulang. Ya, itu saja dari saya. Mohon maaf apabila waktunya ini kebablasan ya, cukup jauh. Tapi karena ini sebagai rasa senang saya nih bisa ketemu diskusi dengan teman-teman semuanya di pertemuan pertama ini. Karena ke depan nanti kita akan banyak lewat tutorial-tutorial yang tidak tatap muka seperti ini gitu ya. Itu saja. Mohon maaf. Terima kasih dari saya untuk teman-teman semuanya. Kita akhiri dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Setelah ini jangan lupa absen ya sampai hari Jumat depan. Saya siap. Terus nanti record dari Zoom ini insya Allah juga saya upload juga disediakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau foto dulu.
Foto dulu ya, boleh? On Boleh, cam. Pak. Boleh. Silakan on cam. Ya, saya hitung 1, 2. Oke. Bentar. Bentar ya, sebentar. Oke, slide selanjutnya. 1, 2, 3. Lagi, satu lagi. 1, 2. Oke, terima kasih semuanya ya. Saya izin end meeting. Siap, Pak. Sama-sama, Pak. Terima kasih Sampai ketemu banyak lagi ya. Semoga ilmunya. sehat semuanya. Terima kasih. Amin. Terima kasih, Pak. Ya. Siap. Saya izin live juga ya, teman-teman.